Biografi Habib Ali Jufri. Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri adalah seorang penceramah yang dilahirkan di kota Jeddah, Arab Saudi, tepat sebelum fajar pada hari Jumat 16 April 1971 atau 20 Safar 1391 Hijriah, dari orang tua yang sampai pada keturunan Imam Hussein bin Ali radhiyallahu anhu. Mungkin itu sebabnya menjadi sosok ulama dan dai muda yang nama dan kiprahnya dikenal luas di berbagai negeri muslim seperti Libya, Qatar, Jordania, Yaman, Mesir, bahkan ia adalah penyandang juara MTQ Internasional Sudan tahun 2019. Nasab: Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Alawi yang sampai keturunannya hingga kepada Ali bin Abi Thalib. Pendidikan: di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah, Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Makkah, Habib Atas Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adani, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, Habib Umar bin Hafiz Yaman, menjadi seorang guru sekaligus sahabatnya dari 1993 hingga 2003. Pada masa kecil, Habib Ali Jufri mulai menimba ilmu kepada bibi dari ibundanya, seorang alimah dan arifah billah, Habibah Sofia binti Alwi bin Hasan Al-Jufri. Wanita soleha ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mengarahkannya ke jalur ilmu dan perjalanan menuju Allah. Setelah itu, ia tak henti-henti menimba ilmu dari para tokoh besar. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf adalah seorang guru utamanya. Kepadanya ia membaca dan mendengarkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, Tajrid Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, dan kitab-kitab penting lainnya. Cukup lama Habib Ali belajar kepadanya, sejak usia 10 tahun hingga berusia 21 tahun. Ia juga berguru kepada Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal. Di antara kitab yang dibacanya kepadanya adalah Izhar Asral Ulum Al-Muqarribin. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga salah seorang gurunya. Padanya ia mempelajari kitab-kitab mustalah hadis, usul, dan sirah. Sedangkan kepada Hamid bin Alwi bin Tahir Al-Haddad, ia membaca Al-Mukhtasar Al-Latif dan Bidayah Al-Hidayah. Pada tahun 1412 Hijriah, Habib Ali mengikuti kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas San'a, Yaman hingga tahun 1414 Hijriah. Kemudian ia menetap di Tarim, Hadramaut. Di sini ia belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz sejak tahun 1993 hingga 2003. Kepadanya, Habib Ali membaca dan menghadiri pembacaan kitab-kitab Sahih Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, Adab Suluk Al-Murid, Risalah Al-Mu'awana, Minhajul Abidin, Al-Aqdu An-Nawawi, Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Al-Hikam, dan sebagainya. Selain kepada mereka, ia pun menimba ilmu kepada para tokoh ulama lainnya seperti Syekh Umar bin Husain Al-Khatib, Syekh Sayyid Tawalli Asy-Syarawi, Syekh Ismail bin Shadiq Al-Adawi di Al-Jami Al-Husaini, dan di Al-Azhar Asy-Syarif. Juga Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Di samping itu, Habib Ali juga mengambil ijazah dari 300 orang syekh dalam berbagai cabang ilmu. Aktivitas: Habib Ali Al-Jufri telah memberikan kelas untuk mengajar, bimbingan, nasihat untuk membangunkan orang untuk tanggung jawab, dan untuk mengajak orang-orang kembali kepada Allah dalam banyak negara. Perjalanan dakwahnya ke berbagai negeri memberi kesan tersendiri di hati para jamaah yang mendengarkan penjelasan dan pesan-pesannya. Di Jerman, ia membuat jamaah masjid sebanyak 3 lantai menangis terseduh-seduh mendengar tausiahnya. Orang-orang yang tinggal di barat yang cenderung keras hatinya ternyata bisa lunak di tangan Habib Ali. Di Amerika, ada yang merasa bahwa memandang dan berkumpul bersama Habib Ali Jufri selama 1 malam cukup untuk memberinya tenaga dan semangat untuk beribadah selama 3 bulan. Di Inggris, ia terlibat pelaksanaan Maulid Nabi di Stadion Wembley. Di Denmark, ia mengadakan jumpa pers dengan kalangan media massa. Di Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, setiap tahun bulan Rajab, Sya'ban, ia menjadi pembicara rutin daurah internasional. Ia pun merangkul para dai muda di Timur Tengah serta membimbing dan memberikan petunjuk kepada para pemuda yang berbakat.
Dalam berdakwah, ia aktif menjalin hubungan dengan berbagai kalangan masyarakat, memasuki kalangan yang paling bawah seperti suku-suku di Afrika hingga kalangan paling atas seperti keluarga keamiran Abu Dhabi. Ia berhubungan dengan kalangan awam hingga kalangan yang paling alim seperti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama-ulama besar lainnya. Berikut adalah kutipan-kutipan kata-kata mutiara dari Habib Ali Al-Jufri. Kebersamaan dengan orang baik itu membawa kebaikan, seperti angin yang berhembus dari wewangian, maka hembusannya pun menjadi wangi. Jika tanganmu pendek untuk membalas kebaikan seseorang, maka panjangkanlah lisanmu untuk selalu mendoakannya. Agama kita adalah satu-satunya agama yang menganggap senyuman sebagai ibadah yang berpahala. Dimanapun kau menemukan hakikat keridhaan, maka kau akan menemukan kebahagiaan, dan setiap kebahagiaan itu akan kembali kepadamu dengan lebih indah. Jika manusia tidak mengingat kematian dengan baik, maka dia akan menjumpainya dengan keadaan yang tidak baik pula. Salah satu cara mencintai Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara mencintai siapa saja dan memaafkan siapa saja yang pernah menyakitimu. Menghadapi kebencian dengan kebencian hanya akan menambah kegelapan dunia. Saat dunia di sekitarmu terasa sempit karena kebencian, luaskanlah dengan cinta. Seranganmu terhadap pribadi orang yang berbeda denganmu tidak menunjukkan benarnya pendapatmu, sebagaimana itu tidak pula membuktikan salahnya pandangan orang yang berbeda denganmu. Justru itu terkadang menunjukkan kelemahan dirimu. Mengingat kematian tidak mempercepat kematian, dan melupakan kematian tidak akan melambatkan kematian. Ajal setiap insan di muka bumi memang sudah ditentukan. Jika syaitan itu tidak berputus asa untuk memasukkan kita ke dalam api neraka, bagaimana kamu boleh berputus asa untuk masuk ke dalam surga? Siapa yang belum bisa berbuat baik dengan harta, makanan, dan minumannya, maka berbuat baiklah dengan menampakkan wajah gembira dan akhlak yang baik. Jangan biarkan sehari pun berlalu di bulan Rabiul Awal dan kamu tidak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya yang beriman. Salah satu tanda hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memperlakukan makhluk Allah dengan kasih sayang, kecintaan, dan selalu memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kekuranganmu secara indah adalah dengan Ia menutup aibmu, menampakkan kebaikanmu, membuatmu faham akan betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, bahkan setelah keburukanmu kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. See ya.